Oke, insya Allah berikutnya kita akan sesi tanya jawab ya terkait materi yang sudah disampaikan Bapak Kindi. Yang pertama nih, mungkin dari Bung Akeo. Simpelnya, kenapa nih Bank Syariah ini yang sudah 30 tahun berdiri ya, sejak dari pendirian Bank Muamalat itu market share-nya hanya 7%, nggak naik-naik. Itu kenapa tuh? Pertama karena umurnya Bank Syariah memang jauh lebih pendek dari bank konvensional. Memang Bank Muamalat sudah lahir dari tahun 91, tapi menurut saya masyarakat Indonesia benar-benar menerima Bank Syariah ya setelah fiturnya setara lah, setelah produknya setara ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir. Jadi baru 10 tahun yang benar-benar umurnya Bank Syariah. Dan kalau dilihat 6% itu kan dari sisi aset ya. Kalau kita lihat dari sisi jumlah rekening, itu belum pernah dikeluarin angka resminya sama OJK gitu. Cuman kalau perkiraan saya juga udah puluhan persen ya. Kalau rekening Bank Syariah dibagi dengan total rekening yang ada di industri gitu ya. Jadi rekening DPK Bank Syariah itu sudah 35 juta rekening sebenarnya. Dengan katakan asumsi bank seluruh industri ini ada 100 juta rekening ya. Kan Indonesia kan penetrasinya masih di bawah 50% ya dari penduduk ya. Sebenarnya sudah sekitar 30%-an ya penetrasinya. Tapi kalau dilihat dari sisi volume aset, itu kan sebenarnya lebih banyak dipengaruhi dana-dana besar ya sebenarnya ya. Yang menurut saya wajar ya, dana-dana besar itu kan miliknya siapa sih dana besar itu? Ya, miliknya nasabah. Kebanyakan dana besar itu miliknya siapa? Nasabah individu atau nasabah institusi perusahaan? Nasabah institusi kan, ya kan misalkan BPJS atau perusahaan-perusahaan besar, dana pensiun. Perusahaan itu punya agama atau enggak? Enggak punya agama kan. Jadi ya mereka lihat SOP-nya mereka boleh nempatin di konvensional dan mereka udah punya histori lama di konvensional ya wajar masih stay di konvensional. Tinggal gimana Syariah bisa mengusahakan mereka juga taruh lebih banyak di bank syariah gitu. Jadi kalau ada yang bilang ya karena muslimnya juga nggak aware sama bank syariah itu wajar, itu ada pengaruh. Tapi kalau menurut saya kalau kita ngomong angka market share lebih objektif sih ya kondisinya seperti itu. Dipengaruhi deposan-deposan besar yang memang ya mereka pertama tidak punya agama, yang kedua ya tadi mereka mungkin sudah nggak ada reason mereka untuk pindah ke syariah kecuali misalkan dari Dirjen Pajak ngomong kalau deposito di bank syariah, simpanan di bank syariah pajaknya turun 1% atau turun 2%, pajaknya 18%. Saya yakin pada pindah, turun 2% aja pada pindah Mas. Kan duit mereka triliunan gitu loh, bagi hasilnya miliaran, 2% itu dari miliaran itu kan sesuatu gitu, pasti pindah gitu. Masalahnya kan di kita ini rezimnya ya belum benar-benar mau memberikan insentif-insentif yang seperti itu ya. Jadi bisa nggak melampaui angka itu berat sih, kecuali memang ada insentif-insentif khusus ya, terutama masalah pajak tadi gitu ya. Kedua, misalkan di setiap bank konvensional kan udah pada punya, bank-bank besar kan udah pada punya anak perusahaan bank syariah, harus ditargetin. Kalau nggak ada target ke anak-anaknya ini, misalkan Bank Mandiri atau BNI itu masih di bawah 10% loh, mungkin antara 6-8% dibanding aset bank induknya gitu. Ya kalau di level individu banknya angkanya segitu, wajar kalau di industri juga angkanya segitu. Harus ditargetin di setiap banknya, misalkan Bank Mandiri udah dikasih tuh merger BSI asetnya harus misalkan 40% Bank Mandiri, berani nggak? Pasti akan mendongkrak aset industri gitu. Tapi kalau nggak ditargetin kayak gitu ya mereka jalan sendiri-sendiri gitu. Bahkan di lapangan menganggapnya kan jeruk makan jeruk, anak bersaing sama induknya, nggak ada yang berani anak bersaing sama induknya gitu kan, disikat gitu. Walaupun kalau di seminar sih ngomongnya ya kita bersinergi ya, itu ya basa-basi lah menurut saya. Jadi bener-bener faktanya di lapangan tuh seperti itu ya Amerika ya. Berarti karena kurang insentif ya dari institusi-institusi besar untuk ya, naruh di kesadaran masyarakatnya ada, tapi menurut saya itu efeknya nggak sebegitu besar buat ngangkat market share. Efeknya akan tetap lebih ke insentifnya atau misalkan ya kebijakannya apa, nggak usah insentif, dan kebijakannya tadi untuk mendorong itu apa gitu. Misalkan kebijakan yang memberi target induk-induk bank konvensionalnya ini untuk membesarkan syariah. Gitu. Oke, gimana Bung Akeo? Silakan Kel, tanggapin Kel. Silakan ditanggapin. Akeo-nya masih merhatiin nggak nih? Tidur. Nonton Netflix lagi dia. Oke ya. Berarti selain nggak ada insentif, Bank Syariah
lebih banyak nyasar ke retail berarti ya? Dulu iya, kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak nasabah-nasabah besar. Saya bilang nggak ada, bukan nggak ada, banyak juga korporasi. Bank Syariah pun udah biasa main korporasi gitu. Kayak kemarin dari Maybank kita salurin sampai 2 triliun lebih untuk Bio Farma ya, untuk vaksin gitu. Jadi Bank Syariah pun kapasitasnya sudah besar sebenarnya sekarang ya. BSI juga udah bisa kalau mau nyalurin 1 triliun, 2 triliun tuh BSI juga udah bisa gitu. Cuman masalahnya memang ya tadi mungkin belum seagresif bank konvensional karena ya tadi ukurannya mungkin masih kecil, lebih kecil. Kedua juga masih learning ya, learning proses lah gitu. Oke, next. Ini ada pengalaman dari Pak Tri Mulato ya. Pakai Bank Muamalat dari 2028 serba gratis, termasuk transfer, tapi kesini nggak lagi. Begitu BRI Syariah 2011 serba gratis, sekarang nggak lagi. Kenapa tuh? Analisisnya, mungkin nih. Oke. Terkait Bank Muamalat Ya itu wajar sih. Syariah. Artinya gini, kalau produk kita dianggap udah lebih laku. Pertama sih ada 2 alasan. Pertama, kita jualan. Kalau waktu awal jualan kan kita kasih banyak promo, ya nggak? Supaya kita laku dulu. Kalau ternyata udah lumayan laku nih, pasti kita turunin sedikit demi sedikit kan? Karena itu kan biaya, ya nggak? Jadi lebih alasan bisnis. Kedua, karena mungkin udah nggak kuat lagi keluar biayanya. Dulu mungkin baru 5 tahun beroperasi kuat lah masih biayanya. Sekarang nasabahnya udah lebih banyak. Kalau mempertahankan fitur gratis yang sama dengan nasabah yang lebih banyak, dengan ya juga pengeluaran udah banyak gitu kan, ya berat juga kayak gitu. Jadi ya alasannya lebih ke alasan bisnis gitu. Tapi menurut saya ini masalah dinamika bisnis biasa ya. Maksudnya nanti akan muncul ketika ada bank yang ngurangin promosi, akan ada bank yang nambah promosi karena dia ingin lebih menang kan di market kan. Yeah. Jadi winning strategi masing-masing lah gitu. Pasti mereka akan saling melihat kan, akan saling membenchmark gitu kan. Kan sekarang ya dulu jangan lihat muamalat doang gitu kan. Ya dulu mungkin bank syariah lain masih tidur ya. Sekarang bank syariah udah bangun gitu, bank syariah yang lain udah nawarin fitur yang menarik di produk-produknya. Jadi jangan hanya melihat ke satu bank. Dulu BRI Syariah gratis ya, baru launching banknya gitu, pengen nyari sebanyak-banyaknya nasabah. Akhirnya boncos juga, nggak kuat juga tuh BRI Syariah gitu kan. Bahkan bisa dikadalin gitu. Jadi untuk membangkrutkan BRI Syariah waktu itu gampang. Misalkan orang BSM, misalkan ya saya nggak ngomong BSM melakukan itu ya, saya ambil contoh aja. BSM cabangnya banyak, saya minta satu cabang buka rekening BRI Syariah, terus coba tarik sebanyak-banyaknya di BRI Syariah se-Indonesia. BSM melakukan itu, bangkrut itu, boncos itu BRI Syariah. Karena saya juga waktu ngurusin produk di Bank Muamalat ya, itu Bank Muamalat waktu itu ya bayar subsidi aja sekitar 60 miliar setahun, padahal labanya cuma di bawah 200 miliar gitu. Jadi sepertiga labanya itu untuk bayar subsidi transaksi itu, saking pengen masuknya ke retail. Jadi apalagi dengan customer base yang tambah banyak, pasti tambah berat. Iya. Berarti sekarang Maybank Syariah sama Niaga Syariah yang udah bisa gratisin, itu udah cukup efisien berarti ya dari sisi bisnis modelnya untuk promosi itu? Ya, lebih efisien sekarang ya. Karena bisa kelihatan ada indikator namanya BOPO, biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Dulu BOPO-nya Bank Syariah itu sampai 90%. Jadi 90%-nya biaya dari pendapatan. Bahkan ada beberapa bank syariah yang biayanya di atas pendapatan operasionalnya, yang sebenarnya sih rugi Bank Syariah itu gitu. Sekarang angka BOPO udah di kisaran 75%, jadi udah jauh-jauh lebih efisien. Hampir sama lah, bahkan sama lah efisiensinya, cuman beda dari segi ukuran aja sekarang. Tapi dengan adanya BSI masuk ke peringkat 7 ya harusnya isu ukuran udah nggak ada lagi ya. Dengan syarat BSI harus membuktikan bahwa kehadiran dia di 7 besar liganya bank nasional itu benar-benar bisa memberikan benefit yang lebih besar gitu buat nasabah gitu, karena harusnya lebih efisien. Oke. Terus ada pertanyaan nih dari Bung Sawam. Teman ada yang kredit apartemen, cost of fund syariah lebih tinggi, jadi milih konven. Apakah bank syariah kurang efisien dari bank konven? Ya mungkin temennya kurang riset aja gitu. Karena sekarang kalau misalkan di Maybank ya mau pilih syariah atau milih konvensional ya rate-nya sama gitu. Ada ke 6%-an gitu. Untuk floating ya kalau ngomong KPR jangka panjang kebanyakan bank-bank yang kalau mau rate-nya yang kompetitif ya floating. Biasanya sih dia survei ke syariahnya ya orang-orang yang seperti ini tuh hanya ke BUS ya yang pakai akad murabahah ya, misalkan BSM atau misalkan BNI Syariah ya sekarang udah gabung sama BSI ya masih pakai murabahah sehingga rate-nya tinggi gitu. Kalau pengen di cap
fixed rate sampai lunas ya akhirnya jadinya tinggi double digit, kelihatannya jadi gede di awal gitu. Ada juga ceritakan dari teman kita tuh Tigor tuh yang dia udah bayar angsuran gede gitu ke BSM, dikasih penalti gede lagi pas mau ngelunasin kan akhirnya bad experience banget nih, padahal dia ini syariah loyalis ya, ketimbang konvensional loyalis mungkin lebih cocok dia syariah loyalis gitu. Nah orang-orang yang kayak gini nih sebenarnya cuma kurang informasi aja gitu untuk bisa mendapatkan produk syariah yang lebih kompetitif ya. Tapi kalau cerita ini 10 tahun yang lalu saya agree sih, waktu itu mungkin belum ada akad MMQ, belum bisa floating, pakai murabaha akhirnya jadi lebih tinggi. Cost of fund bener, cost of fund lebih tinggi. Tapi sekarang juga Bang Syariah yang saya ambil contoh aja di tempat saya nih Maybank, gabungin Maybank atau Niaga lah. Digabungin, jangan yang syariahnya doang ya, yang bank wide-nya, yang keseluruhannya. Ada konvensional juga di situ. Cost of fund-nya masih lebih bagus BSI kok. BSI itu udah efisien banget gitu. Kasanya itu luar biasa, growth per tahun dana murah ya, tabungan sama gironya itu luar biasa, triliunan itu. Tabungan haji aja ratusan ribu gitu dalam setahun, dan itu nggak ada biayanya gitu kan. Luar biasa gitu. Yang itu ya berat kalau buat di bank-bank, bahkan bank-bank kayak Maybank, CIMB, Permata, kalau nggak nawarin gimmick, kalau nggak nawarin cashback, kalau nggak macam-macam, orang nggak mau nabung gitu. Nah itu jadi advantage sebenarnya Bang Syariah sekarang ya, sudah lebih efisien gitu. Berarti kalau pertanyaannya nanti orang yang mau KPR dan KPR macam-macam lah ya, baik apartemen atau rumah, pilihannya makin banyak harusnya ya, bisa bersaing lah dengan bank konvensional. Ya, cuman mungkin sekarang ini yang belum begitu berkembang di Indonesia ini kan sebenarnya udah ada tuh website-website yang jadi marketplace-nya kredit ya kan. Ya kayak cek aja macam-macam seperti itu kan. Sayangnya syariah tuh belum begitu. Ada sih syariah ya, cuman menurut saya mungkin asik jualan sendiri ya, jadi nggak begitu fokus ke kanal itu ya. Saya harap sih mungkin ada fintech yang bisa lebih gencar gitu ya untuk mengangkat produk-produk syariah, sehingga orang jadi lebih kayak Bareksa lah, orang beli reksadana sekarang lebih mudah karena ada Bareksa, itu mungkin bisa ada semacam Bareksa itu untuk produk-produk konsumernya syariah. Oke, lanjut nih dari Bung Yoga ya. Kalau disuruh milih bank syariah, di mana pilihannya hanya satu, mending bank murni syariah BUS atau bank setengah-setengah yang punya US tapi entitas tersebut jalanin konven juga. Nah, gimana nih? Kan Maybank masih US ya? Atau ya itu kan nggak ada isu kan, dua-duanya sama-sama bank syariah, dua-duanya sama-sama diawasi sama DPS gitu, dua-duanya sama-sama mengacu ke fatwa gitu ya, dan belum tentu juga yang BUS itu lebih dalam tanda kutip murni syariah, belum tentu juga gitu. Mungkin Bang Yoga kan pengalaman juga ya di BSM gitu kan ya, saya nggak ada yang bilang ada bener-bener bank syariah yang lebih murni dari bank syariah yang lain, hanya menurut saya sih perbedaan mereka dari sisi operasionalisasi produknya aja kayak gitu. Mungkin perasaan itu kan rasa ya, oh rasanya di sini lebih syariah, padahal syariah itu bukan masalah rasa tadi itu gitu. Selama memang produknya tadi dikembangkan dan diawasi dengan proper, kepatuhan syariahnya ya menurut saya sih sama aja, bukan mendingan mana gitu ya. Jadi kayak kita ngaji gitu ya, mendingan mana pilih masjidnya nih, masjid yang ngajinya lebih ustadznya itu katanya lebih puritan gitu kan, yang lainnya bid'ah, atau masjid yang satu lagi yang lebih banyak ngomong politik gitu. Nggak ada yang benar juga dua-duanya gitu kan ya, sama-sama ya ininya masing-masing, dan kita juga boleh kedua-duanya juga kan kayak gitu. Berarti Bung Kindi nih udah nggak punya rekening bank konven ya? Kalau rekening tabungan saya nggak punya. Nah ini yang agak masalah. Kalau dari pembiayaan sempat punya sebenarnya, karena waktu itu saya udah minta-minta syariah nggak dikasih-kasih juga, ya udah mendekati deadline, teman udah nggak ada. Yang agak susah sekarang itu asuransi sebenarnya. Asuransi itu terutama asuransi yang kecil, misalkan kita beli furniture, Pak ini mau ada asuransinya nggak Pak? Ya kita kan khawatir juga ya barang kita rusak gitu kan, nanti nggak diasuransiin. Masalahnya asuransi yang kecil-kecil kayak gitu nggak ada pilihan syariahnya, karena mereka juga yang misalkan ya asuransi Adira, mereka punya syariah gitu. Cuman kadang-kadang entah kenapa mereka tuh untuk yang kecil-kecil kayak gitu tuh nggak dibuka opsi, dan juga dari merchantnya ngapain sih gue pikirin, misalkan Informa nih ya,
Ngapain sih gue mikirin syariah atau konvensional, yang penting nih orang di asuransi, mau beli asuransi kan kayak gitu kan. Jadi menurut saya sih sekarang nih yang lebih ini nih agak rawan ini di asuransi sih, asuransi terutama yang kecil-kecil, karena kayak kita kayak nggak punya opsi kayak gitu. Dan itu ya di luar perbankan lah. Oke, lanjut nih Pak Tri lagi. Bagaimana dengan produk tabungan haji di bank syariah yang belum efisien? Nah, nasabah buka rekening haji di bank syariah tapi masih harus datang ke kantor agama sesuai KTP. Itu kebijakannya bukan dari bank syariah, tapi dari Kementerian Agama. Karena sebenarnya ada beberapa bank syariah itu yang sudah mengusulkan supaya bisa full online. Masalahnya ada sistem di Kementerian Agamanya namanya Siskohat, Sistem Komunikasi Haji Terpadu. Itu sistem yang dipakai untuk mendaftar haji gitu ya. Untuk umroh nanti ada lagi tuh, baru ada sistem yang namanya Siskopatuh ya, benar Amerik ya. Nah, sistem itu mengharuskan nasabah tetap datang ke Kemenak dengan melampirkan dokumen-dokumen fisik, termasuk untuk foto biometrik untuk nanti diurus visa hajinya gitu ya. Amerika ngerti kan proses haji. Harusnya sebenarnya proses itu juga bisa online, misalkan fotonya dikirimkan. Cuman kan kadang Indonesia ini agak ribet juga. Dari kita, jangankan yang orang-orang tua ya, kita aja misalkan ada 1.000 orang seperti kita disuruh ngirim foto, belum tentu semuanya fotonya layak gitu kan. Apalagi ngomong foto biometrik kayak gitu. Jadi Kementerian Agama juga belum mau repot juga, nanti ada yang gitu-gitu, ada yang nggak layak terus diminta mana yang harus datang, mana yang nggak bisa online, kan ribet juga. Udahlah semuanya masih datanglah ke sini gitu. Kecuali nanti mungkin orang Indonesia udah lebih melek lagi ya literasi online-nya, mungkin itu bisa full online, atau misalkan dicoba bertahap dulu ya di kota-kota besar misalkan online ya, di pedesaan itu masih offline kayak gitu ya. Jadi ini bukan isu di Bank Syariah sih, Bank Syariah udah ready aja kalau mau harus dikembangkan full online gitu. Cuman ini ya biasa lah di sistem pemerintahan kayak gitu. Oke, lalu ada lagi nih, Bank Syariah belum dominan untuk agen pemesanan sukuk. Iya. Tadi ya Bank Syariah masih asik di retail, masih asik di bisnis tradisional gitu. Wah, baru sekarang aja nih mulai berpikir fee based gitu ya, fee gitu ya. Tar dulu, Bung Gini, ini Yoga kan ada dari BPKH nih. Ya. Gimana Bapak Yoga? Ya, coba ada BPKH dong, tanggepin dong apa ada update ya? Ngerasain duitnya, jujur aja ya, duit haji itu yang ngerasain itu BPKH, bukan Bank Syariah. Habis duitnya baru ada berapa ini langsung diambil sama BPKH. Tentang apaan nih? Ya semua banknya kayak gitu. Karena di gironya BPKH itu cuma boleh ada duit 500 juta. Jadi kalau kita menghimpun duit 10 miliar, cuma disisain 500 juta, selebihnya dijadiin deposito dengan minta rate 7%, 8% dari BPKH. Jadi dana mahal akhirnya. Jadi kalau rate itu, tanggapin dikit ya, jadi itu sebenarnya itu bukan suatu kewajiban ya, karena kan dia mudah robah ya. Jadi nanti akan dievaluasi lebih kepada prestasinya. Ini misalkan nih, dia untungnya besar nih, tapi ternyata dia kok nggak masuk dengan indikasi pricing sekian, itu ibaratnya gini, untuk dia bisa ngasih besar tapi ternyata bisa ngasih kecil, itu jadi evaluasi aja, jadi bukan ditetapkan secara fix harus berapanya. Itu isu nanti biasanya nanti dari BPK ataupun dari orang syariahnya ngecek untuk sekian-sekiannya itu yang tadi Bang Gindi bilang itu mungkin lebih pada indikatif kali ya, indikatif return seperti itu. Jadi sebenarnya nggak sebagai hal yang harus dipenuhi seperti itu. Tapi kan jadinya yang dipenuhi dong. Ya, jadi harus dipenuhi dong, Yoga. Kalau nggak dipenuhi, BPKH nanti mindahin ke bank syariah lain yang bisa memenuhi. Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan tadi yang dari Trimulato itu, gimana nih BPKH untuk mendorong supaya daftar haji itu bisa lebih mudah gitu. Karena BPKH kan yang menikmati duitnya kan, dalam tanda kutip gitu. Untuk daftar haji ya, jadi kita ke ini ya, tema daftar haji. Jadi gini, sekarang bank-bank itu banyak yang ibaratnya gini, di bank konven aja bisa buka itu daftar haji itu. Jadi misalkan di Bank Mandiri dia ngebukain gitu misalkan, tapi nanti uangnya itu nggak masuk ke bank konvennya, tapi dia hanya sebagai perantara aja untuk semacam counter layanan lah seperti itu. Itu banyak, itu udah mulai banyak. Bahkan di Bank BPD ya, jadi contoh gini, banyak institusi pemerintah kayak misalkan Taspen, BPJS gitu ya, itu
kalau punya rekening itu nggak mau tuh dia buka-buka rekening di bank-bank bukan BUMN, tapi untuk yang BPKH itu bank-bank untuk bank daerah, BPD yang ada di berbagai daerah kayak provinsi itu dibukain tuh. Padahal kalau ngelihat dari rating ataupun tingkat risikonya, kadang-kadang itu ada isu juga, oh di daerah ini masih kecil asetnya, oh nanti kadang-kadang ada juga daerah yang mungkin penyalurannya mungkin nggak ke PNS, tapi dia juga banyak yang komersialnya seperti itu, oh nanti kira-kira risikonya gede nih seperti itu. Tapi di BPKH itu memfasilitasi banyak bank-bank yang saat ini untuk dibukakan di berbagai pelosok ya, terutama bank daerah untuk sebagai rekanan. Seperti itu. Sekarang udah ada, setahu saya ada 32 bank ya, yang sudah menjadi rekanan untuk bisa mendaftar seperti itu. Nah, yang lagi hangat nih ini, untuk pendaftaran, ada namanya UDIN, Haji Udin, Haji Usia Dini. Nah, itu lagi digodok tuh. Kan saat ini kalau daftar itu seenggaknya umur 12 tahun ya. Nah, lagi digodok ini. Nanti Haji Usia Dini ini untuk yang mereka-mereka yang seperti di daerah dini ya, di negara lain, lahir pun udah bisa daftarkan seperti itu ya. Contoh kayak misalkan ini terkait dengan jangka waktu tunggu ya, kayak di Malaysia itu bisa jangka waktunya 100 tahun lebih itu. Wow. Jadi orang tuh daftar aja nunggu 100 tahun. Jadi lebih kepada menggugurkan syarat kewajiban ketika dia mampu maka dia mendaftar seperti itu. Nah itu Pak, mungkin seperti itu lagi digalakan juga nih. Terkait itu juga terkait daftar gimana itu? Apa mesti harus ngasih berkas ke Kemenak? Nggak bisa untuk online. Daftar jadi gini. Jadi BPKH itu ada ya tahun 2014 undang-undang ya, walaupun realisasinya itu tahun 2017. Itu kan mungkin teman-teman tahu ya, yang isu-isu zaman dulu dana haji ada rame seperti itu ya, ada masalah-masalahnya. Nah itu akhirnya KPK minta untuk dipisahkan sehingga orang yang mengumpulkan dan orang yang melaksanakan kegiatan itu akhirnya dipisahkan. Jadi kegiatan pun tetap di teman-teman di Kemenak. Untuk yang pengelolaan uangnya ada di BPKH. Tapi untuk saat ini pelaksanaan masih seperti itu. Jadi ya, ada dua wilayah BPKH, seperti gini itu. Yoga, maksudnya BPKH sudah berperan apa untuk mendorong? Memang kewenangan itu di Kemenak. Tapi kan BPKH counterpartnya Kemenak. Nah BPKH sudah berperan apa supaya daftar haji itu bisa full online sehingga orang lebih mudah, nggak harus datang ke kantor Kemenak. Itu pertanyaannya. Belum ada update terkait kalau BPKH belum ada apa-apa, belum sempat mengurus itu ya nggak masalah gitu. Ya, maksudnya, atau mungkin itu di sini ada sih, betul. Jadi mudah-mudahan sih untuk kedepannya bisa ya, tapi untuk saat ini belum bisa Pak, harus tetap datang ke Kemenak ya. Pak saat ini. Tapi kalau untuk cita-citanya ke depan seperti itu, insya Allah pasti bisa, kita yakin lah seperti itu Pak. Amin. Nah ini ada kepala cabang BSI nih, saya mau minta bicara dong, minta bicara juga dong, gimana sih terkait di lapangan ini? Pertama terkait dengan haji, tadi itu prosesnya itu seberapa sulit. Yang kedua tuh gimana sih menghadapi nasabah-nasabah yang ngeyel tentang syariah keseharian itu gimana? Pak Koko, silakan Pak Koko. Silakan Pak Koko. Sharing-sharing sama kita. Teman-teman semua ini ketodong juga sama Pak Kindi ini. Assalamualaikum. Iya, tadi pertanyaannya semua teman-teman bagus banget ya. Senang saya, terima kasih Bang Kindi nih sudah diinfoin diskusi seperti inilah. Ya terkait Bank Syariah kenapa tumbuhnya masih lambat ya, Bang Kindi sudah cukup menjelaskan dengan cukup komprehensif lah ya. Sudah clear banget tuh. Sebenarnya kalau dengan adanya BSI ini, kalau pemerintah tanda kutip keberpihakannya mau cepat aja, itu sebentar ngejar 10%, mau 30%, kayak 50%, sebentar banget itu. Memang fakta bahwa kehadiran Bank Syariah saat ini sejauh ini dari sejak Muhammad berdiri sampai sekarang ya masih bottom up lah pertumbuhannya lah ya. Jadi para praktisi perbankan syariah ini jualan ngecrek dari sana sini berharap masyarakat mau berbank syariah. Belum lagi gangguan tadi yang hal-hal tadi yang Bang Kindi bilang dari masyarakat ini ya, tapi itu tantangan lah. Maka saya bilang sih kalau joke saya ke orang-orang ya itu belum dapat hidayah itu aja deh. Nah, tapi kalau terkait fasilitas semua segala macam, bos itu Bang Kindi udah jelasin semua. Nggak ada isu di Bank Syariah, semua bisa. Kalau bicaranya pakai alasan urgensi, kayaknya udah nggak pas lagi zaman sekarang ya. Nah, terkait tadi masalah haji ya, memang pas pandemi kemarin sebenarnya bank-bank Syariah pada berlomba-lomba ngebuat proses pendaftaran haji dengan cara online.
Sudah itu Pak. Cuma memang di Kemenaknya ini yang memang masih terbatas beberapa tadi ya, yang kondisi kota tertentu ya. Karena kan kalau di kota besar mungkin bisa kali ya, tapi kota kecil itu masalah banget tuh. Namanya orang tua disuruh pakai handphone sendiri atau pakai macam-macam sehingga terpaksa mungkin mungkin tantangan itu dilihat oleh teman-teman di Kementerian Agama kalau ini dipercanggih kayaknya agak sulit masalah karena kalau kita lihat sebenarnya orang naik haji kan dominasinya orang tua loh, bukan orang muda loh kalau Indonesia loh. Itu coba deh kalau orang muda aneh katanya baju orang muda semua digitalisasi itu cepat tuh siap, tapi kalau orang tua dianterin di bank juga itu dipapah gitu, ditunjukin itu ini gini. Nah itu problem juga. Jadi waktu pas pandemi kemarin legacy saya kan dari ex-BNI Syariah ya, itu sudah ngebuat online, itu nggak berhasil. Maksudnya kecil lah pengaruhnya buat masyarakat mau mendaftarnya dengan cara online. Ya ujungnya tetap masih ke bank. Jadi ketika pandemi saya pas di Surabaya tetap orang tuh daftar penyelesaiannya ke bank semua. Nggak ngaruh dia untuk online itu. Ya mungkin itu kali Bang Kindi yang bisa saya sampaikan sedikit. Untuk masalah pricing. Tadi saya sampai iklan tuh ya. Saya aneh bilang, oh pricing Bank Syariah mahal. Saya tadi sampai iklan tuh. Tapi sebenarnya bukan iklan, FYI aja lah. Udah nggak isu bos. Sekarang harusnya Bank Konven udah mulai mikir banget tentang Bank Syariah tuh. Apalagi dengan kondisi merger seperti ini kan. Pricingnya udah luar biasa murah lah tadi karena struktur cost of fund-nya kasanya udah tinggi banget ya Bang Kindi ya. Coba dicek deh tuh. BSI itu murah bener itu. Bisa ngasih segitu. Bayangin kalau semua masyarakat muslim mau nabung di Bank Syariah, nggak usah pakai bagi hasil deh. Yang free aja deh. Oh itu mau ngasih rate berapa juga kena itu Bank Syariah. Mungkin itu Bang Kindi. Thank you teman-teman Ini semua. ada yang nanya nih Bang Koko nih. Siap. Dari Pak Supriyadi nih. Coba dibaca di bawah iklan Bang Koko tuh. Nah, sekalian tuh ditanggapi tuh. Ya, kemudian transaksi Nah, BDI. nasabah terutama ex BNI Syariah, kan ex nasabahnya ex banknya Bang Koko nih. Suaranya mute, suara masih mute. Mau share, jadi proses migrasi ini masih bertahap teman-teman semua ya, nggak langsung semua prak pindah. Ya kan nggak mungkin lah setahun bisa beres semua kan. Jadi memang ada tahapannya, ada tahapan. Jadi cabang itu dibagi menjadi 4 tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, jadi untuk nasabah ex BNI Syariah saat ini dia bisa bertransaksi di seluruh cabang tipe C. Jadi dia bisa bertransaksi di seluruh cabang tipe C. Jadi nggak ada isu tuh. Jadi memang rumahnya tanda kutip kalau kita transfer itu masih ke BNI Syariah. Walaupun luarnya udah labelnya label BSI, tapi sebenarnya sampai dengan inset nanti di Oktober, teman-teman masih bisa bertransaksi seperti biasa. Nggak ada perubahan. Kecuali teman-teman nasabah cabang tipe A. Apa itu cabang tipe A? Cabang yang ada di BNI Syariah Jakarta Barat, BNI Syariah, BRI Syariah BSD, sama BSM di Hasanuddin. Itu sudah berubah itu. Jadi teman-teman nggak lagi, kalau isunya free-freean, udah nggak free lagi. Suruh bayar semua itu. Jadi malah turun dong berarti dong. Kepuasan nasabah turun dong ya? Ya relatif lah Pak. Kalau kita banding sama biaya, kalau kita bicara biaya ya, kalau kita bicara biaya di Bank Konven sama di Bank Syariah, kalau ukurannya biaya, tetap jauh lebih murah di Bank Syariah Pak. Oke. Jauh lebih murah Bank Syariah Pak. Jadi kalau Bank Konven itu sekitar 11 atau 12 ribu, Bank Syariah cuma di bawah 10 ribu. Saya pikir no issue lah, kita berbagi rezeki dikit lah, Bang Kindi lah. Bahkan biaya administrasinya gratis kalau Wadiah ya. Ya, ada tabungan Wadiah itu. Tanpa biaya sama sekali. Dan itu cuma ada di Bank Syariah, nggak mungkin ada di Bank Konven. Oke, terima kasih nih Bang Koko nih udah ikutan diskusi, membantu penjelasan. Ini Om Erik nih disclaimer-nya itu yang ngomong bukan Gading Marten tuh. Itu Kepala Cabang BSI namanya Bang Koko. Yang mana? Yang bicara tadi bukan Gading Marten ya. Oh iya. Mirip. Pakai mirip ya. Ini Asia Afrika Jakarta atau di Bandung? Oh, Bandung Kang, Bandung. Asia Afrika Jakarta tuh Maybank. Yang PLN ya. Bandung. Sorry. Aduh, astagfirullahaladzim namanya ya lupa saya nih. Sorry. Nggak apa-apa. Lanjut Om Erik lanjut Om. Iya. Yoga ketemu ya dengan Pak Andeko ya, Asia Afrika Bandung. Oh di Bandung ya Om Yoga? Ya Om Yoga punya banyak properti di Bandung. Oh siap Itu pejabat BPKH Om. Yoi. Tadi saya sudah screening singkat di linknya. Oh orang BPKH rupanya. Siap lah kita ngopi-ngopi lah di Bandung lah. Oke lanjut Om. Lanjut tadi sukuk ya? Oh sukuk ya.
Suku ya tadi ya, karena saya lanjut itu karena belum terbiasa untuk masuk ke kita kalau ngomong suku kita ada namanya istilah bisnisnya wealth management ya. Wealth management itu artinya gimana orang memaksimalkan investasinya melalui bank kayak gitu ya. Memaksimalkan kekayaannya melalui bank. Produknya nggak hanya produk bank ya. Kalau produk banknya paling hanya deposito, tapi banyak juga produk-produk yang non bank. Salah satunya bank menawarkan sukuk ya, atau kalau di konvensional atau obligasi supaya bisa dapat return lebih tinggi. Nah masalahnya memang karena Bank Syariah masih lebih sibuk di bisnis yang tradisional, jadi mungkin sudah ada sebagian bank yang menawarkan sukuk. Tapi memang kalau secara total faktanya adalah penjualan sukuk kebanyakan memang lewat bank konvensional. Kenapa? Tadi customer base dari nasabah-nasabah wealth management tadi memang masih banyaknya di bank konvensional. Pertama, karena memang mereka sudah lama. Dan biasanya kan yang duit punya banyak ini yang udah, kalau kita nyebutnya itu silver age atau golden age ya, yang di umurnya di atas 50 tahunan. Yang itu mereka sebenarnya sudah lama di bank konvensional gitu. Dan ya mereka mungkin ya belum punya reason kenapa harus mindahin ke bank syariah. Kedua, bank syariah juga belum optimal untuk menggarap segmen wealth management ini kayak gitu. Jadi dua faktor itu yang menurut saya akhirnya berpengaruh juga terhadap seberapa banyak bank syariah bisa ikut berkontribusi menjual sukuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan sih menurut saya porsinya tetap terus meningkat ya, asalkan memang bank syariah itu ya didorong lah dari OJK atau dari ini untuk supaya karena memang itu nggak mudah juga ya menjual sukuk, itu nggak mudah juga gitu ya. Kalau banknya itu nggak terbiasa dengan bisnis wealth management, kalau di Maybank itu biasa lah, di Niaga mungkin biasa. Tapi bank syariah lain terutama bus-bus ya yang baru mau masuk, baru mau jualan wealth management itu customer base-nya belum punya, terus sales-nya juga kan beda nih. Sales yang lainin orang kaya itu beda loh. Skill-nya itu beda loh. Skill mereka tuh harus yang lebih lincah gitu, lebih canggih, bisa menjelaskan nasabahnya, bisa merayu nasabah, bisa mempertahankan nasabah itu. Mereka biasanya ya kalau dulu kan ada kasus Melinda D itu, ya yang kayak tipe-tipe Melinda D itu yang jualan, yang bisa jualan masuk jualan sukuk kayak gitu, dan itu belum banyak sales seperti itu ya. Salesnya di Bank Koko juga mungkin belum ada gitu. Menurut saya harus nanti butuh waktu lah untuk lebih advance untuk bisa penetrasi lagi ke wealth management gitu. Ya, berarti terkait kesiapan ya dan SDM juga ya. Betul. Oke, ini dari Ketua SDKR nih. Insentif apa yang membuat Bank Induk untuk dorong target bank syariah? Nah, tadi ya pajak ya? Ya salah satunya pajak. Mana sih pertanyaannya? Itu di bawah sukuk. Oke. Insentif ya pertama menurut saya pajak ya. Yang kedua itu gimana supaya bisa ada keunikan yang bisa didapat oleh bank syariah, misalkan tadi ya, misalkan kayak sekarang kan rekening masjid kan belum diregulasi, tuh rekening haji mungkin diregulasi harus hanya boleh ke bank syariah gitu ya setelah tahun 2014 waktu itu. Tapi kan kalau kita ngomong sekarang rekening masjid ya tergantung juga dari pengurus. Jadi sebenarnya yang bisa mendorong itu bukan bank syariahnya gitu, tapi ekosistemnya gitu. Kalau kita ngomong masjid ya siapa stakeholder yang ngurusin masjid gitu, DMI atau Kementerian Agama yang mengharuskan masjid tidak boleh punya rekening di bank konvensional kayak gitu ya, harus ada top down seperti itu. Dari sisi bottom up bank syariah melanjutkan literasi, tapi dari sisi top down harus ada juga menurut saya. Tadi saya bilang kan bukan hanya insentif tapi juga kebijakan yang mendukung. Nanti kalau dikit-dikit minta insentif, banyak yang bilang gitu sih, di bank syariah maunya insentif doang nih gitu, hidupnya dari insentif kayak gitu kan. Ya menurut saya itu harus di mix ya, strateginya mix ya. Inefisiensi terbesar di bank syariah apa nih sekalian? Inefisiensi terbesar ya sama lah, karena strukturnya sama ya kan. Menurut saya biaya yang terbesar buat bank itu sebenarnya kan ya yang pertama pasti biaya dana gitu ya. Tapi kalau kita ngomong biaya dana, bank syariah udah relatif lebih efisien sekarang ya. Tadi saya bilang pokoknya 75%-an. Kedua masalah SDM ya. Jadi semua bank pun pasti biaya terbesar keduanya itu SDM gitu. Karena memang bank itu walaupun katakanlah dia udah pakai sistem, tapi masih padat karya juga ya karena kita belum banyak mengarah ke digitalisasi perbankan gitu. Tapi saya bilang itu bukan inefisiensi sih ya, karena ya memang bisnisnya masih membutuhkan orang kayak gitu kan. Kalau ya apa sih faktor yang bisa membuat bank syariah inefisien? Kalau menurut saya sih lebih banyak ke masalah-masalah ini ya. Masalah-masalah apa yang harusnya dari pemerintah itu bisa membuatnya lebih simpel gitu ya. Misalkan
Sekarang kan kalau misalkan kita mau buka rekening, padahal kita udah punya rekening di bank lain. Pas kita mau ke bank yang lainnya lagi, bank A mau buka rekening di bank B, kita harus melengkapi dokumen yang sama lagi, ngisi-ngisi formulir yang sama. Padahal sebenarnya kalau data itu bisa disimpan di BI atau OJK dari bank syariah yang membuka itu, tinggal tarik aja data itu. Kalau data kita masih sama gitu, kecuali kalau ada pembaruan data gitu. Dan pembaruan datanya ini ya masih PR juga sih sebenarnya. Dukcapil misalkan, dari Dukcapil iktp belum bener-bener kayak gitu, masih banyak data-data yang nggak tersimpan di KTP gitu, yang akhirnya itu juga belum juga. Jadi inefisiensinya menurut saya sih lebih di proses, yang itu pun sebenarnya nggak hanya terjadi di syariah ya, tapi juga terjadi di konvensional ya, karena menurut saya indikator secara umum sekarang relatif sudah efisien gitu ya. Berarti potensi bank digital jadi besar dong dengan. Ya, masalahnya adalah bank digital sekarang ukurannya kan masih kecil kan. Fintech gitu kan. Apakah fintech itu sekarang juga efisien? Belum tentu juga kan. Banyak fintech yang berguguran juga karena inefisien gitu. Karena ukuran yang kecil, tapi run overhead-nya itu besar kayak gitu kan. Itu yang inefisien itu kan bukan masalah absolute number doang kan, tapi juga apa namanya, proporsional number tadi juga kayak gitu. Kalau misalkan asetnya masih kecil, terus nanti udah kayak bank digital kan investasinya juga nggak kecil gitu. Mereka nggak hanya investasi di sistem utama, tapi juga ke banyak sistem pendukungnya gitu. Dan itu keluar biaya investasi di awal pasti juga sangat besar. Kayak saya ambil contoh BTPN itu mau punya produk jenius itu kan investasinya gila-gilaan gitu. Padahal itu mau go digital kan. Ternyata karena mau go digital jadi keluar biaya banyak kayak gitu. Cuma kalau misalkan ya misalnya kita mau menggarap nasabah berapa tapi harus bangun ini sistem ini, akhirnya bisa jadi itu lebih mahal daripada kita meng-hire berapa ratus orang gitu kan dengan gaji yang UMR, udah dapat juga akun itu gitu. Bahkan bisa jadi bisa lebih optimal gitu, karena orang ini nanti bisa mengkontak lagi, kok saldonya tingkati dong, ada promo ini. Kalau sekarang digital lewat apa prospeknya? Email, WhatsApp, ya pasti pada dicuekin kan penawaran-penawaran kayak gitu kan, timbang di prospek langsung sama orang kan gitu. Ya betul. Oke. Kemudian ini terkait spin-off untuk US. Emang benar nih tahun 2003 harus di spin-off semua nih, mungkin di. Saat ini undang-undangnya masih seperti itu, belum berubah, tapi kan mau ada omnibus law sektor keuangan ya. Nah, setahu saya udah mulai dimasukin sama OJK, cuman kayaknya diem-diem masukinnya, mungkin nggak mau rame dibahas juga kayak gitu. Kalau dibilang sih OJK masih bilang kita masih membahas lagi, menggodok lagi, tapi sepertinya dimasukin di situ. Arahnya sih kemungkinan memang mau dihilangin ya kewajiban spin off kalau prediksi saya ya. Walaupun kepastiannya sih sekarang de jure-nya ya masih wajib gitu, karena undang-undang perbankan syariahnya belum ada perubahan. Oke. Ini link materinya ada di mana ya? Nanti bisa. Ini ada pertanyaan paling bawah nih, Om Erik nih. Apa tuh? Oh ya, Pak Ardi, kenapa merger bank syariah plat merah ya? Kok BRIS jadi leader? Nah, kenapa tuh? Sebenarnya bukan BRIS jadi leader, itu mungkin yang salah informasi, misinformasi. BRIS itu hanya dipakai badan hukumnya dan status TBK-nya. Leadernya itu adalah BSM, yang punya platform, yang kebijakan produknya dipakai, yang SOP-nya dipakai, yang sistem utamanya dipakai, itu adalah BSM. Jadi leadernya BSM. BRIS itu saya ibaratkan cangkang mobilnya aja. Ya, mesinnya, interiornya, semuanya itu BSM. BTPN bukan plat merah ya? Siapa? BTPN? BTPN syariah. Bukan. Swasta itu BTPN. Swasta ya. Oke, udah sejam lebih ya, Bapak Ibu semua. Nanti yang slide yang terakhir tuh, mungkin nih kalau ada yang mau beli bukunya, itu Japri. Boleh, lagi nih. Itu Japri nomor NT tuh ya? Bukan, ini nomor penerbit nih. Nomor penerbit. Nanti kalau yang minta link materinya ini ya, bisa di grup masing-masing ya, sama Erik lah. Yang kesebar itu dapatnya di mana ini link Zoom ini. Oke, terakhir ada yang mau pertanyaan? Ada yang masih mau bertanya? Ada yang mau nanya langsung? Nggak ada ya?
Bapak Soam, mau ada yang mau disampaikan? Nggak ada Om Erik. Nggak ada ya? Oke, cukup ya semuanya ya. Oke, MHY, teman-teman. MHY. Kenapa? Bapak Yudis? Oh, cukup. Cukup. Alhamdulillah. Baik ya teman-teman semua. Alhamdulillah nih sudah selesai. Mungkin insya Allah nanti akan ada edisi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Mudah-mudahan ini termasuk membuka cakrawala saya juga terkait hal-hal yang detail tadi ya, perhitungan dan segala macam terkait bank syariah. Mungkin itu banyak yang belum tahu juga, terinformasi sama masyarakat awam gitu ya. Jadi bisa jadi kayak orang-orang mau KPR gitu ya, ternyata hanya sebatas ya karena syariah aja gitu. Padahal kalau misalnya dia tahu perhitungannya syariah dan konven itu udah kompetitif gitu ya, bahkan bisa jadi lebih murah. Nah kan ya bisa promosi ke teman-teman lainnya gitu ya, yang nggak baca gitu. Oh saya lebih murah kok KPR gitu loh. Nah mungkin ini kali ya salah satu yang saya dapat gitu ya untuk bank syariah ke depannya lebih maju lagi. Oke, terima kasih Bung Kindi dan teman-teman semua. Kita akhir aja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bung Kindi. Terakhir terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.